Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi dalam gambar teknik. Nah, pada materi proyeksi di teori itu ada beberapa jenis-jenis proyeksi, tapi pada prakteknya untuk pembuatan detail drawing itu biasanya hanya beberapa proyeksi yang sering digunakan, yaitu yang pertama proyeksi isometri. Nah, proyeksi isometri itu biasanya digunakan untuk menunjukkan gambar bentuk 3 dimensinya. Kemudian untuk gambar untuk menunjukkan nanti detailnya seperti ukuran dan lain-lain itu kita menggunakan proyeksi normal. Nah, di proyeksi normal ada dua proyeksi yang sering dipakai, yaitu proyeksi third angle projection atau bisa disebut dengan proyeksi Amerika. Dan yang kedua adalah first angle projection atau proyeksi Eropa. Nah, ini biasanya dipakai salah satu saja antara yang Amerika atau yang Eropa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan atau gimana cara membuat proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, di antara kedua proyeksi ini sebenarnya kalian cukup memahami satu saja ya. Nanti untuk proyeksi yang satunya itu sebenarnya kebalikan dari proyeksi yang satunya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu proyeksi Amerika ya, karena ini untuk proyeksi Amerika ini yang menurut saya lebih mudah untuk dipahami. Nah, simbolnya perhatikan ya, di sini bedanya. Di sini ada proyeksi Amerika itu simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dengan proyeksi Eropa itu sebaliknya ya. Jadi kebalikan dari proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Amerika sendiri atau third angle projection itu sebenarnya diambil dari peletakan dari dihedral anglesnya ini ya. Jadi untuk proyeksi Amerika itu letaknya di kuadran ketiga, makanya disebut third angle projection. Jadi di sini, nah, di box yang sebelah sini. Nah, di sini ada third angle projection box. Ketika ada sebuah gambar 3 dimensi di sini, ketika kita ingin menggambar pandangan depan, pandangan samping kiri, samping kanan, atas maupun bawah, itu seperti ini. Contohnya misalkan ada gambar 3 dimensi di dalam sebuah box seperti ini. Nah, ketika kita mau menggambar pandangan samping kiri, maka ini semua yang terlihat dari sebelah kiri sini ya, digambar di sisi sebelah kiri. Sebagai contoh ya, ini kalau kita lihat dari kiri, maka yang terlihat adalah sisi sebelah ini, base yang sebelah ini. Ini kita langsung proyeksikan ke sebelah kiri. Kita proyeksikan ke box sebelah kiri. Nah, kemudian yang terlihat lagi adalah sisi permukaan sebelah sini. Ini juga kita gambar di sebelah sini. Begitu juga nanti untuk pandangan yang depan sini maupun yang kanan dan atas sama. Caranya pandangan depan ini, apa yang terlihat dari depan ini kita proyeksikan ke depan, apa yang kita lihat dari atas kita proyeksikan ke atas. Nah, kemudian dari box ini kemudian kita unfold ya, kita buka. Cara pembukanya seperti ini, kita buka dari bagian belakang ke depan seperti ini. Jadi hasilnya ini nanti, gambar ini nanti akan menjadi seperti ini. Ini ya, kita gambar tadi. Nah, sama. Nah, ketika kita lanjutkan untuk unfoldnya, maka akan tergambar seperti ini. Jadi pandangan kiri akan tergambar di bagian kiri dari pandangan depannya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang proyeksi Eropa itu sebenarnya itu letaknya di box bagian kuadran pertama. Jadi kalau ada benda 3 dimensi di kuadran pertama, ketika kita mau menggambar sisi sebelah kanan ini, maka kita gambar di bagian kiri. Nah, sebenarnya gambar yang sebelah kiri ini adalah
pandangan dari sisi sebelah kanan ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada garis putus-putus ya. Kalau kita lihat dari kanan, maka garis putus-putus itu adalah ini bagian ini. Ini karena terhalang oleh benda. Jadi sebenarnya ini pandangan dari sebelah kanan atau right side ini itu kita gambar di sebelah kiri. Nah, jadinya di sini right side itu di sebelah kiri. Ini ya, letaknya di sebelah kiri ini. Nah, jadi kalau kalian sudah memahami tentang proyeksi Amerika, sebenarnya untuk proyeksi Eropa itu lebih gampang. Lebih gampangnya itu simpelnya itu seperti ini. Jadi pandangan sebelah kiri ini itu adalah atau kita letakkan di bagian kanan. Kalau kalian lihat di sini ya, misalkan pandangan depannya adalah ini ya, maka kalau kalian perhatikan di pandangan kiri dari proyeksi Eropa ini, Amerika ini adalah kita letakkan di bagian kanannya. Seperti ini. Begitu juga untuk pandangan kanan itu di proyeksi Amerika kita letakkan di sebelah kiri, dan seterusnya untuk pandangan atas itu kita letakkan di bagian bawah. Jadi perbedaannya hanya di peletakannya saja. Kalau di proyeksi Amerika itu kalau pandangan sebelah kiri ya kita letakkan di kiri, kemudian pandangan kanan kita letakkan di kanan, dan pandangan atas kita letakkan di atas. Nah, kebalikannya untuk proyeksi Eropa itu pandangan kanan kita letakkan di kiri, pandangan kiri kita letakkan di kanan, atas kita letakkan di bawah, bawah kita letakkan di atas. Jadi hanya berbeda di peletakan. Oke, itu mungkin tambahan dari saya mengenai penjelasan lebih lanjut antara perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, untuk seterusnya kita akan latihan ini membuat proyeksi dari gambar isometri. Nah, oke, di sini ada dua buah contoh gambar isometri ya. Nah, kita akan coba latihan ya bagaimana membuat pandangan atau proyeksi Amerika dari kedua gambar ini. Untuk pandangannya kita nanti buat pandangan dari pandangan depan. Pandangan depan nanti kita anggap aja dari sini ya, dari sebelah sini ke sana. Kemudian pandangan sebelah kanan dan pandangan atas. Nah, untuk belajar memahami sebuah gambar itu kalian sebenarnya perlu banyak latihannya. Mungkin dari gambar isometri seperti ini saja kalian harusnya sudah bisa membayangkan bentuk tiga dimensi seperti apa. Nah, untuk contohnya ya, saya sudah ada gambar 3 dimensi dari gambar yang sebelah ini ya. Yang pertama dulu, ini kalau kita lihat 3 dimensinya itu sebenarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini untuk 3 dimensinya. Ya, kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti kita coba untuk membuat pandangan depan. Nah, dari gambar 3 dimensi ini, kalau kita lihat pandangan depannya itu seperti apa, kalian harus bisa membayangkannya. Kalau kita lihat pandangan depan, misalkan kita anggap dari sebelah sini ya, maka nanti yang terlihat adalah sisi sebelah sini, kotak yang ini. Ya, kemudian kotak yang kedua itu yang ini yang terlihat nanti. Kemudian yang ketiga adalah sisi yang miringnya ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya coba putar ya. Saya lihat dari pandangan sebelah sini itu seperti apa. Nah, ini adalah pandangan depan. Itu seperti ini. Dan pandangan sebelah kanannya itu seperti ini. Ya. Dan pandangan atasnya itu adalah seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalian perlu banyak latihannya seperti saya sampaikan tadi untuk membayangkan gambar ini itu sebenarnya gambar 3 dimensinya itu seperti apa, supaya kalian nanti bisa menentukan pandangan depan, kanan, dan atas itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja latihan untuk membuat proyeksi Amerika dari kedua gambar isometri ini. Oke, kita coba ya untuk membuat
proyeksi Amerika ya. 3 pandangan ya, pandangan depan, samping kanan, dan pandangan atas. Nah, untuk pandangan depan nanti kita tentukan untuk dari arah sini. Oke, kita coba dulu untuk soal yang pertama ini. Kita gambar di sini sudah saya sediakan untuk lembar jawabnya ya. Jadi nanti kita gunakan ini. Di sini sudah ada kotak-kotaknya untuk menghitung berapa panjang dari masing-masing ini ya, gambar ini ya. Di sini sudah ada kotak, misalkan di sini nanti tingginya 2 kotak, maka di sini nanti juga kita gambar 2 kotak. Nah, sebagai contoh kita gambar dulu untuk pandangan depan ya. Nah, untuk pandangan depan dari gambar ini adalah yang terlihat adalah 4 sisi ini ya, kotak 1 ini, 2 ini, dan sisi miring ini. Nah, kita gambar dulu dari kotak sebelah sini ya. Di sini kita lihat tingginya 2 kotak, kemudian lebarnya ke sini adalah 2 kotak, maka di sini kita bisa gambar, kita gunakan paling ujung sini ya, ujung bawah sini kita letakkan di sini. Ini tingginya 2 kotak, lebarnya juga 2 kotak seperti ini. Oke, kemudian yang terlihat lagi adalah sisi sebelah sini. Di atasnya ini tingginya juga 2 kotak ke atas, lebarnya juga 2 kotak, sama ya. Ini berarti letaknya di atasnya kotak sebelah sini. Nah, ini kita gambar juga dari sini ke sini 2 kotak, kanan 2 kotak, yang di bawah. Nah, kemudian untuk sisi yang ketiga itu yang terlihat adalah sisi miring ini. Sisi miring ini kita lihat panjangnya adalah 1, 2, 3, 4. Dan tingginya, perhatikan ya, tingginya bukan ini ya, karena ini adalah sisi miring. Tinggi yang sebenarnya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita gambar lagi di sini, panjangnya 4, 1, 2, 3, 4, tingginya juga 4 ini. Nah, ini adalah pandangan depan. Kemudian kita lihat, kita gambar lagi untuk pandangan atasnya. Nah, untuk pandangan atas, untuk proyeksi Eropa kita letakkan di atas dari pandangan depannya. Jadi kita gambarnya di sini untuk pandangan atasnya. Nah, untuk pandangan atas, di sini kita lihat ya, maka yang terlihat nanti pasti ini ya, kotak yang sini 1 ini, 2 ini, dan sisi miringnya ini juga terlihat dari atas. Nah, kita coba gambar dulu. Nah, kita kasih space 1 kotak ya, dari sini, ini 1 panjangnya 2, untuk ini ke belakangnya ini juga 2 ya, 2 ke sini. Nah, seperti ini. Dan lanjut lagi untuk sisi yang atas ini juga panjangnya 2, ke belakangnya sana 2. Nah, dari sini kita mulai dari ujung sini, ini kan satu bidang satu sejajar dengan ini ya. Maka di sini ini ke belakangnya 2, ke sananya juga 2, panjangnya 2. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu sisi miringnya ini juga 4 ya panjangnya. Kemudian ke depannya ke sini itu perhatikan bukan miring ini ya, tapi yang sebenarnya adalah yang ini juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 panjangnya, dan ke depannya juga 4. Nah, seperti ini. Ini adalah pandangan atasnya. Oke, kemudian untuk pandangan kanannya itu yang terlihat ada sisi ini, miring ini. Segitiga ini ya. Kemudian segitiga yang ini, kemudian segitiga yang besar ini. Oke, kita gambar dulu yang segitiga ini ya. Segitiga ini tingginya 2, ke belakangnya juga 2. Nah, kita gambar dari sini. Nah, kita gambar dari sini. Ini naiknya 2. Oke, dan ke belakangnya 2. Oke. Kemudian dihubungkannya, ini dengan ini dihubungkan berarti miring seperti ini. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti itu. Dan lagi yang sebelah sini ini tingginya 2, naik ke 2, ke belakang juga 2. Ini naik 2, ke belakang sini juga 2. Kemudian kita hubungkan miring seperti ini. Oke. Dan terakhir di sisi miring ini ke belakangnya 4, tingginya 4. Nah, dari sini ke belakangnya 1, 2, 3, 4, tingginya 4. Nah, ini sudah selesai. Ini proyeksi Amerika untuk gambar isometri ini. Dari pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas. Nah, kita cek ya apakah ini sudah benar. Kita gunakan model 3 dimensinya ini ya.
ini kita lihat pandangan depannya. Nah, ini adalah pandangan depan. Nah, kita bandingkan dengan ini ya. Nah, kita bandingkan dengan ini sudah benar ya, sama ya. Oke, kemudian kita lihat pandangan kanannya. Nah, ini juga sudah benar. Sama ya, kita lihat pandangan atasnya. Nah, ini sama, sudah benar ya. Oke, jadi seperti itu untuk membuat proyeksi Amerika. Jadi ini kalau kita pakai bantuan 3 dimensi ini mungkin lebih gampang ya, tapi nanti kemungkinan digambar kalau sudah berupa di print berupa kertas itu kan sudah kita tidak bisa menggambar melihat bentuk 3D-nya. Jadi kalian harus bisa membayangkan sendiri tanpa melihat gambar 3 dimensinya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ya untuk latihan membuat gambar yang ini ya. Kita gunakan nomor captain sebelah sini. Nah, kita gambar dulu untuk pandangan depannya ya, dari sini ya, sama ya. Nah, kalau kita lihat dari pandangan depan, maka nanti sisi yang terlihat adalah sisi miring ini ya. Kemudian sisi kotak ini yang tegak ini. Nah, kita gambar dulu yang sisi miring ini ya. Ini adalah panjangnya itu 1 ya, 1, kemudian naik ya, di sini 1, kemudian naiknya ini 1, 2 ini ya, 2, kemudian ke sini 4, dan turun lagi 2 ya, 2, 1, 2 ke sini, kemudian ke kanan lagi 1, kemudian naiknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita gambar dari sini. Nah, di sini kanannya 1 ya, kemudian naik ini ya, itu 2, kemudian kanan itu 4, 1, 2, 3, 4 ini. Ke sini turun lagi 2, di sini 1, kemudian naik ini 1, 2, 3, 4 ke ujung yang tertinggi ini 4. Dan tinggal hubungan ke sini. Oke. Kemudian ini yang kotak ini bawah ini juga sama ya. Ini 4, kemudian di bawahnya 2, ini 4, ini 2. Di sini ada garis bawahnya ini sejajar dengan garis yang sini, berarti langsung kita hubungan saja ini ke sini. Nah, ini adalah pandangan depan. Kemudian untuk pandangan atasnya, ini kita lihat sama ya. Di sini panjangnya ke sini. Dari pandangan atas itu nanti sisi yang terlihat hanya sisi miring ini ya. Sedangkan yang ini kan kosong ya, ini enggak ada ya. Berarti nanti kemungkinan bentuknya C seperti ini. Untuk panjangnya adalah 2, ke belakangnya itu adalah 4, 1, 2, 3, 4 ini. Kita mulai saja di sini. Ke belakang dulu ya, 4. Nah, sini, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya. Nah, sini 4, ini ke sini 1, ini 1 ya. Dan ke belakangnya itu 2 ya, ini 1, 2 ini. 1, 2 ini. Kemudian ke sini, ini ke sini 4, 1, 2, 3, 4. 4, kemudian ke sini 2 lagi, ini kita taruh 4. Nah, seperti ini. Ini enggak ada garisnya karena ini kosong ya di sini. Oke, ini adalah pandangan atasnya. Kemudian pandangan sampingnya seperti apa? Pandangan sampingnya itu kemungkinan sisi yang terlihat adalah ini ya. 1 ini, segitiga ini, kemudian ada sisi tegak ini yang terhalang. Ya, garis tegak ini terhalang, maka nanti kita gambar dengan garis putus-putus. Nah, kita mulai aja dari sini ya. Kita gambar dari sini, ke belakangnya 4, ke atasnya juga 4. Nah, kita gambar di sini, ke belakang sini 1, 2, 3, 4, ke atasnya juga 4. Nah, langsung kita hubungkan miring ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada sisi tegak yang ini ya. Ini tingginya 2 ya. Dimulai dari 2 kotak dari depannya. Berarti di sini ya. Tingginya 2 berarti di sini. Nah, karena ini terhalang, maka kita gambar dengan garis putus-putus ya.
Nah, kita gambar dengan garis putus-putus seperti ini, strip. Nah, ini adalah gambar proyeksi proyeksi Amerika dari gambar yang kedua ini. Nah, coba kita cek ya, ini kita lihat apakah sudah benar. Kita lihat dulu dari pandangan depannya. Nah, ini pandangan depannya, kita lihat sudah sesuai ya. Kemudian kita lihat pandangan atasnya. Nah, ini juga sudah sesuai. Kemudian kita lihat pandangan kanannya. Nah, ini sesuai. Ini karena ini 3 dimensi, maka untuk yang ini nggak kelihatan ya. Kita gambar putus-putus seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk latihan proyeksi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.